semua, rahimakumullah. Puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan, di mana pada malam ini, malam berkah, kita masih dapat menyempatkan hadir di pertemuan silaturahim ini, baik dalam keadaan penat, di sela-sela kesibukan, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk merajut silaturahim di antara kita yang memang ini adalah salah satu nikmat besar yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya salawat salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tausiah kita malam ini, kawan sekalian, ini ada permintaan khusus dari sahibul bait bahwa bahasan kita malam ini tentang beriman kepada rukun iman yang keenam, gitu kan? Boleh Bapak buka balik judul tadi atau permintaan tadi, rukun iman secara keseluruhan atau rukun iman yang keenam? Saya dah yang keenam ya. Pasalnya ya. Baik, Pak. Bisa. Sebagaimana yang sama-sama telah kita yakini dan pahami, Pak, bahwa prinsip dasar dari keyakinan kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu 6 perkara yang sudah kita semua hafal, ya, dari al-iman billah, iman kepada Allah, kemudian sampai beriman kepada qada dan qadar. Ini prinsip akidah kita. Dan di dalam Al-Quran 6 perkara ini, sekalian, tidak disebutkan dia secara keseluruhan, ya, baik di dalam surah Al-Baqarah yang pangkal ayatnya itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, di situ hanya disebutkan 5, dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhirat. Begitu juga dalam surah An-Nisa, ya, di lembaran akhir juz 5 itu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Di situ juga disebutkan 5, wa may yu'min wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, hanya disebutkan sampai hari akhirat. Baik. Sementara dia 6 bahasan yang yang keenamnya, yaitu beriman kepada qada dan qadar, dia disebutkan secara tersendiri, Pak. Ya, ada dalam surah Al-Qamar dan selainnya.
inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sehingga muncul pertanyaan ulama kita, kenapa rukun iman yang 6 ini 5 disatukan, 1 dipisah? Ya. Kenapa qadar itu tersendiri, Pak? Tidak seperti yang 5 itu. Banyak jawaban ulama, beragam. Tapi yang paling banyak dicenderungi oleh ulama-ulama kita tentang pendapat-pendapat ini, kenapa bahasan takdir atau qadar itu dipisah dia dari yang 5? Li'idhami sya'niha. Karena permasalahan qadar 5 ini bukan permasalahan ringan. Ya. Ini permasalahan yang agung. Kenapa? Sirrullah, sebab dia merupakan rahasia Allah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad saat ditanyakan kepadanya apa itu qadar. Al-qadaru sirrur rahman. Takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita tengok juga keadaan kaum muslimin, ya, yang paling banyak bermasalah akidah mereka adalah di masalah takdir, ya, di masalah takdir. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap para ulama membahas rukun iman yang ke-6, bila mereka bicara dalil, memang mereka tidak dahulukan dalil dari Quran, dengan alasan karena memang di Quran kita katakan tadi tidak disebutkan secara keseluruhan, makanya lebih mereka dahulukan hadis, ya kan? Sebab dalam hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ke-6 perkara tersebut disebutkan dia. Dan hadis yang masyhur dalam hal ini adalah hadis Jibril, ya, setelah malaikat mengatakan kepada Nabi, akhbirni anil Islam, tolong sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Nah, Nabi sebutkan rukun Islam yang 5 itu. Kemudian baru ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, ajarkan kepadaku apa itu iman. Baru dijawab oleh Nabi, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, ya, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhirat. Lalu kata Nabi, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang bagus atau yang buruk. Itu semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira sekalian muqaddimah utama yang perlu kita pahami berkenaan dengan qadar. Banyak tentunya dalil-dalil lain. Kalau kita mau bicara dalil secara umum, ya, misalnya Allah mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqduran, dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku, ya, yang pasti berlaku. Kemudian dipertegas lagi wa kana amrullahi maf'ulan, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Dan ada takdir tuh, ketetapan Allah itu, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama itu ada 2. Ada takdir mulaim, yang memang sangat kita sukai, sesuai dengan keinginan kita, seperti kesehatan, ya kan, kelapangan rezeki dan seterusnya. Itu namanya takdir yang baik.
Nah, tapi Quran juga mengingatkan kita ada takdir buruk. Ya, ada takdir buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala salah satu caranya mengingatkan kita tentang takdir yang buruk ini, biasanya itu ayat-ayatnya disandingkan dengan kalimat musibah. Ma asaba min musibatin ya illa biidznillah. Musibah apa saja yang menimpa kalian, kata Allah, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin. Seluruh ahli tafsir mentafsirkan izin di situ illa bitakdirillah, kecuali karena memang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, bahwa musibah yang buruk itu memang tidak terjadi kecuali karena izinnya, kita yakini itu, kata Allah, yahdi qalbah, Allah itu akan menunjuki hati kita, Pak, sehingga kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan banyak ayat-ayat lain yang diingatkan oleh Allah kepada kita bahwa takdir buruk itu ada. Kemudian salah satu hadis Nabi, Pak, yang perlu kita angkat sebagai dalil tentang takdir ini, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah memahamkan masalah takdir ini kepada seorang anak yang saat itu masih berusia 10 tahun, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Panjang nasihat Nabi, tapi ditutup oleh Nabi nasihat itu dengan sabdanya, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Artinya bahwasanya apa saja yang ditakdirkan Allah bagimu, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah, ya, itu tidak akan mungkin meleset darimu, pasti menimpa, pasti itu terjadi. Ini anak 10 tahun, Pak, ya. Lalu, dan apa yang tidak ditakdirkan Allah bagimu, ya tidak akan menimpamu. Itu, ya, itu nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata para ulama, nilai-nilai tauhid seperti ini, Pak, memang sudah harus ditanamkan dia kepada anak. Ya, kita mencontoh apa yang dilakukan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya, tapi Nabi sudah memberikan petuah masalah ini. Ya kan? Karena bila bersarang ini di hatinya, yakin betul dia masuk ini ke jiwanya, ini akan mempengaruhinya ke depan. Sebab hidup ini, ya kan, seperti yang kita alami bersama, bukan selamanya manis, bukan selamanya enak. Pasti ada di sana, ya, kendala-kendala, penghalang-penghalang dan seterusnya, yang bila anak kita kuatkan dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, dia akan menerima, Pak, ya, dan tidak akan jatuh ketika diuji, dan tidak akan menyalahkan siapapun. Begitu juga sabda Nabi SAW yang lain mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul, dan bila ada sesuatu yang menimpa dirimu, kata Allah Nabi, ya, fala taqul, jangan pernah engkau berkata, lau inni fa'altu lakana kadza wa kadza, ya, seandainya aku melakukan ini dan itu. Pakai kalimat seandainya aku tadi begini, gitu ya, niscaya jadinya akan begini, ya. Itu kata Nabi. Bila sesuatu sudah terjadi, menimpa kita,
Tidak usah menyalah-nyalahkan dan menduga-duga seandainya tadi kubuat macam ini, tidak akan kayak gini. Itu ya. Nah, makanya jangan dikatakan itu kata Nabi. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah semua ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah, dan apa yang dia tetapkan itu adalah sesuatu yang dia kehendaki, dan itu pasti terjadi. Ini kan tenang kita, Pak. Ya, bila memahami hakikat ini. Ya. Dan terakhir dari hadis Nabi sallallahu, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajaz wal kaisu. Kata Nabi, segala sesuatu itu ya diciptakan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takdirnya. Termasuk dalam hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ajzu, kelemahan, ya, wal kaisu, dan kecerdikan. Ya, makanya kecerdikan, kepintaran, atau sebaliknya antara satu dengan lain, semua itu berdasarkan ukuran-ukuran yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Kemudian sekalian, berkenaan dengan takdir, ada yang paling terpenting untuk kita sampaikan pada malam hari ini, karena bahasan ini bukan bahasan mudah, ya kan? Salah satu buku-buku karangan para ulama di kitab Tauhid itu paling panjang bahasannya ini, itu ya. Tidak akan mungkin kita selesaikan satu malam ini, Pak. Ya. Karena itu pelan-pelan kita mempelajari, karena ini harus betul-betul, kalau seperti kita dulu mempelajarinya, memang dari dasar meningkat seperti itu. Jadi untuk malam ini kita sampaikan berkenaan dengan takdir ini, apa yang disebut oleh para ulama bahwa iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Nah, yang 4 inilah dulu harus tertanam di benak kita. Kita bawa pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Nah, ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-imanu bi'ilmillah, beriman kepada ilmu Allah. Ini yang pertama. Baru dijelaskan oleh mereka para ulama. Dan ilmu Allah ini sekalian mencakup segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ya, walau hanya sebesar bizarrah. Bizarrah itu sering diterjemahkan bahasa kita apa, Pak? Sawi kan? Ada yang atom lebih keren sedikit, ya kan? Baik, tapi kalau Bapak tengok di tafsir-tafsir klasik, zarrah itu ditafsirkan oleh para ulama atau diumpamakan para ulama, nah, itu semut hitam, ya, kecil, karena mungkin tidak kenal mereka sawi, ya, apalagi atom, wah. Nah, makanya para ulama itu menyebutkan sebagai zarrah, maknanya sebesar semut hitam yang kecil. Jadi Allah mengetahui, ya. Allah mengetahuinya sebelum Allah menciptakannya 50.000 tahun, ya, sebelum diciptakannya langit dan ya, illa 50 ama, kata Nabi sallallahu. Dari sini dijabarkan lagi oleh ulama-ulama kita bahwa Allah mengetahui rezeki kita, ajal kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh gerak-gerik kita. Semuanya itu ada pada ilmu Allah.
Allah mengetahui apa yang kita nampakkan, dan Allah juga mengetahui apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui siapa di antara makhluknya. Nah, ini yang menjadi masalah. Siapa yang akan menjadi penghuni surga, dan Allah juga mengetahui siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Kalau yang tadi itu biasanya orang masih menerima tuh, tapi giliran dia yang mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Nah, di sini mulai agak hati, kok begitu, kan? Nah, tapi memang hakikatnya demikian. Jadi intinya seperti kata Ibnu Abbas, bahwa di dalam Al-Quran itu setiap ayat-ayat yang umum sifatnya, pasti ada taksisnya, pasti ada pengecualiannya. Ya, saya ulang balik. Kata Ibnu Abbas, setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya umum pasti ada pengecualiannya, kecuali satu ayat, dan itu kita hafal semua, Pak. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah kepada segala sesuatu itu maha tahu. Ini tidak ada pun pengecualiannya, kata Ibnu Abbas. Artinya tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama untuk mempelajari takdir atau beriman kepada takdir. Pahami dulu tentang ilmu Allah, baru kita pindah ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan al-kitabah, penulisan. Ya, penulisan. Jadi kita beriman bahwa semua yang ditentukan Allah itu sudah tercatat. Tidak ada satupun yang tidak dicatat. Ya, bahwasanya Allah telah menulis segala yang telah terjadi, dan Dia mengetahui bahwa itu memang akan terjadi. Ya, dan dalam hal ini dimasukkan oleh para ulama dua perkara. Nah, beriman kepada segala sesuatu telah dituliskan oleh Allah, termasuk kita harus beriman kepada Lauhul Mahfuz, tempat ditulisnya takdir-takdir itu. Dan kita juga harus beriman kepada Al-Qalam yang Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Kata ulama-ulama tafsir kita, pena yang dimaksudkan di sini yang Allah bersumpah dengannya adalah pena yang diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan semua takdir-takdir itu di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada yang tidak dituliskan. Posisi duduk Bapak ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, di rumah sahabat kita mengaji malam ini itu ketentuan Allah. Apa yang dihidangkan pada kita malam ini, Masya Allah, gulai daging. Ya, kalau nggak ingat malam sudah banyak kita yang nggak akan berhenti, Pak, akhirnya. Ya, jazakallahu khairan. Semuanya sudah dituliskan. Tidak ada satupun yang tidak dituliskan oleh Allah. Baik. Jadi yang pertama ilmu Allah, beriman kepada ilmunya. Yang kedua beriman kepada apa, Pak? Bahwa segala sesuatu sudah dicatat. Dua perkara nih, sekalian kata ulama. Ini bersanding, Pak. Ya, disandingkan selalu dia, karena berkenaan dengan ilmu Allah dan perintahnya untuk mencatat apa yang ada pada ilmunya yang dituliskan di Lauhul Mahfuz itu, ini semua sudah sempurna seperti kita katakan tadi, sebelum Allah menciptakan makhluk, menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelumnya ini sudah ada. Catatan-catatan sudah ada, Pak. Makanya apa yang terjadi ini, ya, mau baikkah dia, mau burukkah dia, apa saja itu mengacu kepada
apa yang telah dituliskan 50.000 tahun sebelum terjadinya atau sebelum diciptakannya. Ya, baik. Dan di dalam Al-Quran satu dalil atau satu ayat yang mengumpulkan dua perkara ini, masalah ilmu Allah dan ketentuannya dalam tulisan itu, ada dalam surah Al-An'am. Ya, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib itu. Salah satunya apa? Takdir. Karena dia rahasia. Ya. La ya'lamuha illa. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun apa saja yang gugur, kata Allah, melainkan Allah pasti tahu. Ya, mana ini cukup dalam. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Biji yang tertanam di dalam perut bumi itu. Ya, wala habbatin fi zulumatil ardi. Itu Allah tahu. Wala ratabin, apa saja yang basah. Wala yabisin, apa saja yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan itu sudah tercatat dalam kitab yang sangat nyata. Apa dia? Lauhul Mahfuz. Ini sekalian dua tingkatan dari al-imanu bil qadar. Kemudian baru kita ke tingkatan yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga dan keempat ini sepasang, Pak. Sebagaimana tadi ilmu dan kitabah itu sepasang dia. Baik. Yang ketiga ini adalah masyiah. Kita beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada kehendak Allah. Jadi apa yang ada pada ilmu Allah, apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu ya akan terjadi berdasarkan kehendaknya. Tidak ada yang memaksanya di sana. Itu berdasarkan kehendaknya secara mutlak. Ya, itu berdasarkan kehendaknya secara mutlak. Kita datang mengaji macam ini, Pak. Itu atas kehendak Allah. Ya, karena Allah yang menggerakkan itu. Bukan karena sehatnya badan kita. Bukannya karena pandainya kita, enggak. Ya, tapi itu semata-mata karena Allah menginginkan kepada kita satu kebaikan, maka digerakkan hati sehingga kita mudah melangkah. Karena ada di sana orang yang paling sehat. Ya, di sana ada orang yang paling lapang waktunya. Tapi tidak ada gerak yang disuntikkan kepadanya oleh Allah. Ya. Maka dia tak berangkat. Dan seterusnya. Saya teringat tadi malam kajian kami di Wakra, kajian macam ini juga, Pak. Ya, saya bercanda saja dengan mereka karena udah tengok saya mengantuk, saya tengok gitu. Ada pertanyaan karena bahasan kita masalah haji waktu kemarin. Kalau kita batal wudhu ketika tawaf, Ustaz, apa kita lanjutkan tawaf kita atau kita berwudhu pergi ke kamar mandi? Ya, saya jelaskan semuanya bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Ya, bila sholat syaratnya harus suci, maka dengan sendirinya tawaf pun harus demikian. Bedanya tawaf itu boleh ngomong,
Ya, itu aja. Tapi syarat-syaratnya sama dengan sholat. Nah, baru muncul, tapi Ustaz kalau kita keluar akan begini gitu ya. Kamar mandi jauh dan sebagainya. Baru saya sampaikan fatwa ulama. Memang ada yang mengatakan boleh. Ya, baru saya bercanda. Nah, kalau macam-macam kita nih sehatnya, ya kan? Jangankan pergi ke kamar mandi, ya, ikut lomba lari di Turki aja bisa. Karena waktu itu ada beberapa orang yang ikut lari ke sana. Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. ya. Waktu saya membangunkan mereka itu. Ya. Membangunkan. Bukan makin tidur. Membangun. Apalagi sekedar pergi ke kamar mandi untuk memperbarui. Itu sangat mudah. Ya. Baik, balik kita ke kajian kita. Baik. Kemudian di masalah masyiah nih, di masalah kehendak nih, Pak. Ya. Ini ada dua macam. Kehendak Allah ini ada dua macam. Kata para ulama, masyiatullahil qadari, kehendak Allah yang sifatnya qadar, yaitu kauni. Ya, kehendak Allah yang sifatnya kauni. Nah, dan ini tidak ada kaitannya dia kepada cinta Allah atau ridhonya, Pak. Tapi kata ulama, di situ ada hikmah. Dan ketentuan Allah yang sifatnya kauni berdasarkan kehendaknya, Pak. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali al-istislam, pasrah, menerima. Itu kalau kehendak itu sifatnya kauniyah. Kenapa kita orang Indonesia gitu kan? Nah, kenapa kita suku ini, suku itu? Kenapa kulit kita begini? Kenapa kita jenis kelaminnya laki-laki dan seterusnya? Ini kauniyah. Ya, tidak perlu kita bahas-bahas dia. Terima saja. Ini sifatnya kauniyah. Kata ulama, dan kita tidak menyembah Allah berdasarkan kehendaknya yang kauni. Ya. Tapi aneh, segala sesuatu yang dikehendaki Allah yang sifatnya kauniyah itu pasti terjadi, Pak. Ayatnya dalam Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah sudah menghendaki segala sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, dan pasti dia akan terjadi. Itu kauniyah namanya. Dan di balik kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, di sana ada hikmah. Ya, di sana ada hikmah. Baik, saya tanya bapak-bapak ini, iblis ada, Pak? Ada. Yang ragu-ragu, iblis ada nggak? Ada. Yang ragu-ragu. Ya, syaitan? Ada ya? Syaitan. Syaitan itu. Jawab. Ada. Jawab. Apa? Dia hadir. Syaitan ada. Baru kita tanya balik, kenapa dia ada? Apakah Allah menyukainya? Mencintainya? Tidak. Tapi apa jawaban kita? Karena Allah menghendakinya. Ya, karena Allah menghendakinya. Baru kita tanya balik, ini kehendak yang mana? Kauniyah atau yang lain? Kauniyah. Karena kita katakan kehendak Allah sifatnya kauniyah, itu tidak ada hubungannya dengan cinta dan benci. Tapi di sana ada hikmah. Ya, ada hikmah diciptakannya iblis, ada hikmah diciptakannya syaitan. Baru kita ke kehendak yang kedua, masyiatullahi syar'i, kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Ya, syar'i maknanya Allah menyukainya,
Allah mencintainya. Ya, Allah memerintahkan kita salat itu berdasarkan kehendaknya yang syar'iyyah. Karena Allah tuh suka dengan salat dan suka dengan orang yang salat. Nah, tapi buat tengok keunikannya, apa semua ya orang sholat. Nah, maka kalau dihitung itu lebih banyak yang nggak sholat, Pak. Itu bedanya dengan kehendak yang pertama tadi. Kalau kauniyah pasti terjadi, Pak. Tapi syar'iyah belum tentu dia terjadi sekalipun Allah menghendakinya, menyukainya. Ya, Allah menurunkan perintah puasa karena Allah menyukai itu. Menyukai orang-orang yang puasa, menyukai orang-orang yang berzakat, haji dan seterusnya. Tapi apa semua orang melakukannya? Tidak. Makanya dicontohkan para ulama di kitab-kitab tauhid mereka, Pak, ketika menjelaskan masyiah ini, Allah tuh sangat menyukai seandainya Abu Thalib itu beriman. Ya. Seandainya Abu Thalib itu beriman. Tapi ternyata dalam hadis Sa'id Ibnu Musayyib, mata ala millati abih, tapi dia wafat mengikuti millah bapaknya Abdul Muttalib. Maknanya minta maaf, wafat dalam keadaan kufur. Misalnya ayat pendapat jumhur ulama. Kalau banyak orang yang tak terima masalah ini, Pak, tapi ini bukan perdebatan kita untuk malam di sini. Ya, tapi ini dicontohkan ulama-ulama. Allah tuh sangat menyukai seandainya Abu Thalib itu beriman. Tapi terjadikah? Ternyata tidak. Sebagaimana juga Allah menyukai seandainya Abu Lahab itu beriman. Tapi tidak terjadi. Semua ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, Pak, kehendak ini ada yang sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya syar'iyyah. Yang terakhir, Bapak sekalian. Nah, kalau dibilang yang terakhir biasanya yang terakhir al-khalqu, ya, menciptakan, menjadikan. Jadi apa yang ditakdirkan Allah itu ada pada ilmunya. Dia tuliskan, semua itu berdasarkan kehendaknya, lalu dia ciptakan. Itulah hakikat takdir kata para ulama, yang terdiri dari empat tingkatan: ilmu, tulisan, kemudian masyiah, terbagi dua itu sekalian, kemudian al-khalq. Dan dua nih kita bilang disandingkan, ya. Yang dua tadi juga disandingkan dia, Pak. Kalau ilmu dengan kitabah ini sebelum diciptakan apa-apa oleh Allah sudah ada dia. Ya, Allah mengetahui dan Allah sudah tuliskan. Kemudian masyiah dan penciptaan ini kata para ulama, dia ada dan nampak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya memunculkannya ke permukaan kita, ke bumi ini, ya kan? Allah ciptakan apa yang dia kehendaki, Allah jadikan apa yang memang dia ingin terjadi dan seterusnya. Nah, inilah sekalian secara ringkas yang perlu kita pahami dulu malam ini berkenaan dengan takdir ini. Dan nanti satu persatu, Pak, bagaimana dengan ilmu Allah, bagaimana dengan kitabah, bagaimana dengan masyiah, bagaimana dengan khalqu. Nah, ini ada bahasan tersendiri, Pak. Nah, karena kalau kita bicara kitabah saja, tulisan saja, Pak, ada namanya tulisan seumur hidup, maknanya nasib kita selama seumur hidup. Ada tahunan, ada mingguan, ada harian. Ini saya kira nggak bisa kita bahas semua malam ini. Jadi ini ajalah dulu sebagai pengantar. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tapi intinya apa? Mempelajari takdir ini, ya, mempelajari takdir ini satu, tidak akan pernah kita puas. Tidak akan pernah puas, Pak. Kenapa? Ingat ucapan Imam Ahmad, sirrullah, dia adalah rahasia Tuhan. Dan ini bukan hanya kita yang mengalaminya, bahkan ulama-ulama besar
selalu mengingatkan kita hal ini. Tidak usah jauh-jauh, para sahabat itu dulu, kalau Nabi SAW menyampaikan pelajaran berkenaan dengan takdir, ya, Nabi jelaskan semua, Pak. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka, afala nattakil, apakah perlu lagi kita capek-capek begini? Ya kan? Cukuplah kita berpangku tangan saja, udah diam. Toh juga semuanya sudah ditentukan. Tapi apa kata Nabi, Pak? Lah, bukan begitu. I'malu, kata Nabi. Tetap kalian berusaha, tetap kalian bekerja, dan itu memang bagus, Pak. Jawaban itu. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita tidak tahu kita kan. Dan kita tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, maka sangat salah besar orang mengatakan ketika kita tanya, "Hei pulang, kenapa lah sampai sekarang kau nggak sholat?" Kalau udah bawa tanah, ingat gitu kan? Misalnya, ini semua adalah karena takdir Allah. Gak boleh. Ya. Ini salah kaprah, Pak, jawaban. Ya walau dari sisi lain memang benar, ya kan? Sisi lain memang benar, tapi itu nggak boleh dikambing hitamkan. Ya. Tapi nanti kalau kita tanya urusan yang bukan ibadah, dia tidak akan berlari ke takdir. Ya, diandalkan di situ usahanya, kemampuannya, sekolahnya dan sebagainya. Dia lupa takdir Tuhan. Qarun, ya, dari mana engkau bisa dapat ini semua? Ya, innama utitu, ini dia datangkan kepada karena kepandaianku. Lupa dia takdir Tuhan. Tapi giliran kenapa kau nggak beriman? Ini takdir Allah. Itu ya. Makanya kata Nabi, i'malu, i'malu, bekerja, berbuat, berusaha. Dan kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah tetapkan bagi kita. Demikian saya kira, jangan banyak-banyak. Satu, sama-sama berat. Judul berat, kemudian keadaan berat. Soalnya baru makan daging kita, Pak. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya kalau dan peling kami ya. Takdirnya peling. Kali ini nggak bertanya, cukup mau verifikasi kira-kira puzzle yang saya kumpulkan di kepala ini benar atau salah atau tidak salah. Masalah takdir memang masalah yang sangat berat, tapi sepanjang saya pelajari seakan-akan itu timeline gitu. Artinya tadi dikatakan oleh Ustaz, takdir telah tertulis 90.000 tahun dan pena telah diangkat. Oke, itu masih timeline. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Dan kemudian ada kisah di mana Allah SWT menetapkan bahwa 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi 30 juz dan 23 tahun dicicil. Itu pun masih timeline. Artinya di situ kita melihat bahwa takdir-takdir itu sudah tertulis memang, baik kisah Abu Lahab, Perang Badar dan seterusnya, itu diturunkan pelan-pelan selama 23 tahun. Oke, itu masih timeline. Coba yang menarik adalah ketika masuk ke ini kisah-kisah tertentu, misalkan di surat Yasin, kata Habib An-Najjar, ketika dia terbunuh, diinjak-injak, qila dukhulil jannah, dia langsung dibilang masuklah kamu dalam surga. Ini kiamat belum mulai, tapi dia udah masukin surga. Terus satu, itu yang agak masih membingungkan saya. Kemudian ada juga orang-orang yang mati syahid, terus mereka ditaruh di kalau nggak salah ya di burung hijau, kalau saya lupa hadisnya seperti itu. Ini menarik sekali. Jadi kesimpulannya adalah yang Ustaz bilang tadi benar, bahwa ilmu Allah itu tinggi sekali dan kita nggak bisa menjangkaunya.
Itu saya mau konfirmasi apakah dia di saat ini. Saya di kesimpulan yang saya lelah mempelajari takdir dan memang ilmu Allah itu maha tinggi dan saya berserah diri pada Allah Ta'ala. Nah, namun ada sedikit pertanyaan Ustaz. Nabi tadi dibilang setiap kita ini sebenarnya udah takdirnya ada di surga karena sudah tertulis gitu ya. Dan Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj telah berkunjung ke surga, bahkan ke alam para nabi, bertemu para nabi, itu udah multiverse kalau di era singkat sekarang sebenarnya multiverse gitu ya. Nah, ini membingungkan sejujurnya. Tadi di awal saya mencoba untuk membuat timeline, namun di tengah-tengah ilmu Allah itu maha tinggi gitu. Namun penjelasannya kira-kira oke, satu ini terakhir pertanyaan nih. Ada juga hadis yang mengatakan di malam nisfu Sya'ban sebenarnya takdir kita bisa dirubah. Disitulah kebanyakan di umat Islam di Nusantara itu berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian berharap takdirnya dirubah. Nah, ini kan membingungkan saya lagi, artinya tadi takdir sudah tertulis 50 tahun, tapi di malam nisfu Sya'ban kita bisa berdoa, bermunajat, sehingga takdirnya takdir kita buruk dirubah oleh Allah Ta'ala. Nah, itu membingungkan saya juga, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang Belakang tanya coba ditanya belakang. kasih sedikit. Ini mau bertanya yang itu. Baterai saya. Kalau maaf Pak, saya tambahin sekalian yang jawabnya. Terus saya mau tanya tentang satu Pak. Di mana posisi akal kita dalam memahami takdir ini? Satu, kedua itu apakah perbuatan manusia itu juga termasuk sudah diciptakan oleh Allah? Di mana ikhtiar di situ? Itu aja Pak. Senop. Oh iya Pak siapa namanya? Wahyu. Wahyu. Saya ingin dari apa yang Bapak katakan ini, ya kan? Ini balik lagi dia kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa sehebat apapun keilmuan seseorang berkenaan dengan sirrullah, rahasia Allah, akan muncul di sana, kita bilang ketidakpuasan. Ya. Dan apa yang Bapak kemukakan itu salah satu contoh. Apalagi Bapak semakin mempelajarinya, semakin berusaha untuk mendalaminya, ya kan? Nah, maka kadarnya akan tetap seperti itu, bahwa dia adalah sirrullah, rahasia Allah. Patah lagi Bapak kaitkan dia kepada kejadian-kejadian baik yang terjadi di masa lalu, ya kan? Seperti ucapan seseorang yang saleh dalam surah Yasin, maksudkan itu kan, qila dakhulul jannah, dikatakan kepada yang masuklah ke surga gitu kan. Sementara kalau kita lanjutkan ayat itu, kata para ulama, kan kata laki-laki saleh tersebut, ya, seandainya kaumku mengetahui gitu ya, apa yang memang sedang kuterima saat ini, ya kan, pasti mereka tidak akan mengganggu, menentang atau menyakiti orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, demikian juga halnya dengan satu lagi yang belum disebutkan tadi. Itu ya, masalah nisfu Sya'ban, ya kan, yang bila boleh kita simpulkan, ya kan, berkenaan dengan ini, apakah doa itu ya akan merubah takdir? Ya, apakah doa akan merubah takdir? Karena seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa satu-satunya yang bisa dan mampu mengubah takdir kita adalah doa.
Beliau ya, itu kaitannya ke sana dia. Maka terjadi kan kontradiksi, Pak. Tadinya kita bilang semuanya sudah Allah tuliskan, ya kan, atas kehendaknya, ya, itu berdasarkan ilmunya, ya. Nah, bila memang sudah diputuskan seperti sudah dituliskan dan sebagainya, apalagi pengaruh doa di sana. Nah, di sini ada beberapa jawaban berkenaan dengan ini secara khusus. Satu, ya, bahwa di antara ulama ada yang mengatakan takdir yang diubah itu adalah al-qadarus syarru, takdir buruk. Ini salah satu jawaban para ulama dalam hadis itu. Yang diubah, yang bisa berubah dengan doa itu adalah takdir buruk sehingga dia menjadi baik. Kalau yang sudah baik, ya dia akan tetap. Nah, jadi salah satu usaha kita, kata para ulama, ya, untuk memperbaiki hidup kita ke depan, apa-apa yang ditakdirkan yang buruk yang akan menimpa kita, Pak, supaya tak jadi menimpa kita, banyaklah berdoa. Tapi jangan lupa kita, doa itu pun takdir Allah. Bapak meminta, memohon kepada Allah itu karena takdirnya. Nah, karena itulah kata para ulama bahwa seperti ucapan Abdul Qadir Jailani, sama seperti keluhan Bapak, udah lama aku hidup tapi masalah takdir ini selalu mengganjal hatiku, dia. Terus sekelas beliau, Pak. Ya. Sekelas beliau. Jadi, tapi termasuk dia menjelaskan takdir Allah yang ditentukan kepada kita, bila berubah juga dia, itu dirubah dengan takdir. Ya, dirubah dengan takdir. Jadi takdir itu dirubah juga dengan takdir yang sama. Doa itu adalah takdir Allah. Bapak tidak akan bisa berdoa kecuali ditakdirkan oleh Allah. Dan fungsi dari doa itu salah satunya untuk mengubah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi takdir mengubah takdir. Makanya kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia akan kunjungan kerja ke Syam, ada di sana ada ta'un, penyakit menular, Pak. Ya, pada saat itu sehingga dia kumpulkan para sahabat, dia kumpulkan orang-orang tua, ya, yang lebih berpengalaman, sehingga semua menasihatinya, kita tangguhkan kunjungan ini. Nah, orang-orang muda yang lebih semangat, lebih mengandalkan akalnya, Pak, datang sok-sokan, kalau bahasa kita ya, ke depan Umar, mengatakan, apa engkau tidak percaya kepada ketentuan Allah ya Amirul Mukminin? Ya, kalau bahasa kita, engkau tidak percaya takdirkah? Kenapa kita mengalah dan sebagainya? Apa kata Umar dengan bijaknya, Pak? Bahwa kita ya berencana atas kehendak dan takdir Allah, dan kita juga mengurungkan satu apa yang kita rencanakan juga karena takdir Allah, karena kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Tidak terdiam orang itu, balik mereka ke Madinah. Selesai di situ. Jadi balik kita ke ucapan saya bilang tadi Imam Ahmad, bahwa dia rahasia Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah pasti menimpa, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah pasti tidak akan menimpa kita dan tidak akan melihat sakit. Rezekimu tidak akan pernah diambil orang. Jadi kita belajar takdir ke sana sebetulnya arahnya, menenangkan kita. Tidak akan ada orang yang bisa membatasi apa yang Allah bentangkan untuk kita. Tidak akan ada yang bisa menahan apa yang Allah akan beri bagi kita. Nah, bila ini bersarang di hati, ini akan menenteramkan hati.
Baik, untuk takdir, Pak. Ya, untuk takdir kata para ulama kita yang harus lebih dominan ke sana untuk memahami adalah iman, bukan akal, Pak. Walau tetap ada, ya, ada peranan akal, itu nggak mungkin tidak ada kan. Bahkan Nabi mengatakan la dina liman la aqdalahu, tidak ada agama, tidak ada keimanan kecuali bagi mereka yang punya akal, itu ya. Tapi di permasalahan-permasalahan tertentu, Pak, apalagi yang sifatnya yaumul qiyamah, yang sifatnya rahasia Allah seperti takdir, maka dominankan di sana keimanan. Karena kalau akal sulit kita akalin, Pak. Di satu sisi kita disuruh berusaha, tapi di sisi lain sudah ditentukan, lebih payah kan. Nah, makanya iman, ya, makanya iman. Nah, jadi lebih dominankan di permasalahan ini ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti yang dikatakan Nabi tadi ke Ibnu Abbas itu, apa saja yang digariskan Allah kepadamu pasti akan terjadi, dan sesuatu yang tidak digariskan Allah kepadamu dia tidak akan terjadi. Begitu, Pak, yang bisa saya tanggapi dari dua pertanyaan yang berkualitas ini, gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik. Baik, sekalian, sebelum kita tutup kajian kita malam ini, saya lupa tadi, padahal saya sudah rencanakan dari rumah mengucapkan album mabruk menjadi runner-up terbaik di bola kemarin. Iya, memang tetap ada catatan, Pak. Ya, kalau udah itu jangan seolah-olah ngasih kiper. Alhamdulillah, ini luar biasa, Pak. Ya, udah hitam yang memang betul-betul menjelma. Mudah-mudahan insyaallah akan lebih baik lagi insyaallah. Kemudian kita tutup kajian kita dengan berharap kepada Allah apa yang kita laksanakan ini semoga menjadi kebaikan bagi kita yang dicatatkan dalam catatan amal soleh kita insyaallah. Dan semoga insyaallah sehat-sehat. Tuan rumah, terima kasih jamuannya. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma ihdina waj'alna sababa